Ratusan aktivis flotila global subuh tiba di Bandara Istanbul setelah dideportasi oleh Israel, termasuk 9 warga negara Indonesia yang sebelumnya ditawan oleh militer Israel. Dan untuk membahas mengenai dengan hal ini, kita sudah terhubung dengan Dewan Pengarah Global Peace Convoy Indonesia atau GPCI dan Ketua Pengurus Dompet Duafa, Mas Ahmad Juwaidi. Selamat siang. Selamat siang, Mbak. Baik, Mas Ahmad, bagaimana terkait dengan kondisi terkini para relawan termasuk juga WNI yang kemarin sempat diculik oleh Israel? Ya, sekarang sedang dilakukan proses pemeriksaan kesehatan dan mental untuk melihat sejauh mana dampak dari terutama dari penahanan ya. Jadi setelah mereka melakukan perjalanan di perahu sekitar 4 hari di perahu, kemudian mengalami penahanan sekitar 3-4 hari juga. Nah, itu dicek kesehatannya, kemudian mentalnya, dan juga mengecek kondisi fisik ya, karena sebagian dari sebagian besar dari para aktivis Global Smooth Flotilla yang ditahan Israel itu mengalami penyiksaan ya, mengalami pukulan-pukulan ya, bentuk-bentuk tindakan fisik yang membuat luka, membuat sakit ya, itu yang dilakukan dan kemudian dibawa ke rumah sakit ya. Jadi sebagian daripada anggota Global Smooth Flotilla itu kemudian dibawa ke rumah sakit untuk didapat pengobatan. Dan yang kedua, pada proses pemeriksaan itu sebenarnya juga didokumentasikan penyiksaan-penyiksaan apa yang dialami oleh mereka, maksudnya aktivis Global Smooth Flotilla, oleh tentara Israel. Tujuan pendokumentasian itu juga dalam rangka mencatat apabila masuk kategori kejahatan-kejahatan dan itu memenuhi syarat untuk dapat digugat, maka itu juga akan ada gugatan hukum yang akan dilancarkan oleh Global Smooth Flotilla terhadap tentara Israel atas perlakuan mereka terhadap sekian 428 orang, sekitar 428 orang aktivis Global Smooth Flotilla dari berbagai negara dari seluruh dunia. Ini akan dicatat juga sebagai salah satu dan dijadikan sebagai gugatan hukum atas kejahatan mereka selama mereka melakukan penahanan terhadap aktivis-aktivis tersebut. Baik, Dan apabila pencatatan ini sudah selesai, pemeriksaan kesehatan mental dan pencatatan atas penyiksaan ini, maka baru setiap aktivis akan dipulangkan ke negaranya masing-masing, khususnya Indonesia akan dipulangkan ke Jakarta itu dari Istanbul. Baik, jadi artinya selama beberapa hari ke depan para aktivis masih akan bertahan di Istanbul untuk melakukan pencatatan, baik itu untuk pemeriksaan kesehatan dan juga dari segi psikis dan juga fisik, serta juga nantinya akan dilakukan gugatan hukum kepada tentara Israel atas apa yang telah dilakukannya, melakukan penahanan disertai dengan kekerasan terhadap para ratusan relawan dari berbagai negara. Oke, Mas Ahmad mungkin bisa diceritakan. Mbak, ya? Sebenarnya prosesnya itu hanya maksimal di 24 jam saja. Baik. Setelah itu akan dipulangkan, karena kalau untuk gugatan akan dilakukan setelah kembalinya aktivis ke negaranya masing-masing. Baik, kalau begitu Mas Ahmad bisa diceritakan seperti apa proses dan tantangan pelepasan para relawan yang sempat diculik oleh Israel ini? Bagaimana prosesnya sampai akhirnya bisa tiba di Istanbul? Ya, kalau untuk Indonesia, pertama Indonesia kan tidak memiliki hubungan diplomatik. Ya. Jadi Indonesia menggunakan jalur negara-negara OKI yang dekat, dalam arti yang memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Dalam hal ini, dua negara yang digunakan oleh Indonesia untuk melakukan diplomasi dan pendekatan adalah Yordania dan Turki. Dua negara ini melakukan upaya-upaya secara diplomatik kepada tentara Israel, pemerintah Israel, agar warga negara Indonesia itu bisa dikeluarkan. Selain yang dilakukan secara negara melalui dua negara ini, sebenarnya yang dilakukan juga melakukan lobby-lobby dan pendekatan melalui tokoh-tokoh dan secara individual, ya, baik di Indonesia maupun di luar, yang memiliki hubungan dengan para pengambil kebijakan atas penahanan para aktivis ini di Israel. Jadi kita sebenarnya melakukan juga
upaya-upaya secara individual mengontak orang-orang baik di tokoh politik, di pemerintahan Israel ya secara individu terus dilakukan agar warga negara Indonesia yang menjadi aktivis di Global Smooth Vote ini juga dapat dikeluarkan gitu. Dan akhirnya tentu kita berterima kasih juga ke pemerintah Turki ya, karena pemerintah Turki yang menyediakan penerbangan ya, fasilitas penerbangan untuk bahkan semua aktivis yang terbangnya ke area Istanbul. Kan sebenarnya ada yang langsung terbang ke negara lain kan sebenarnya, tapi untuk yang terbang ke Istanbul itu semuanya difasilitasi penerbangannya oleh pemerintah Turki dengan penerbangan dari Turki, dua pesawat yang digunakan. Dan ini kita aktivis Indonesia juga menggunakan pesawat tersebut gitu. Baik, ya saat ini apakah sudah selesai terkait dengan pemeriksaan fisik maupun juga psikis dari para relawan atau dari WNI yang sempat diculik dan juga disandra oleh Israel? Dan sejauh ini dari hasil pemeriksaan dan juga pengakuan para relawan terkait dengan perlakuan selama diculik Israel beberapa hari ini seperti apa, Mas Ahmad? Adakah dari hasil pemeriksaan ada yang mengalami trauma beratkah atau luka-luka yang signifikan akibat kekerasan yang dialami? Kalau dihitung dari masa pendaratan pesawat ya, yang membawa aktivis sampai di Istanbul, sampai ke wawancara kita sekarang ini sudah 12 jam. Tapi itu belum selesai prosesnya, proses pemeriksaan. Ya. Jadi diperkirakan masih ada 12 jam lagi. Jadi memang diperkirakan paling tidak 24 jam proses pemeriksaan ini. Nah setelah itu baru akan diterbangkan ke Indonesia. Nah terkait dengan pemeriksaan, tadi ditanyakan seperti apa ya, hampir semua aktivis Indonesia, maksud saya dari Indonesia, ketika ditanya itu mengungkapkan mereka memang mengalami penyiksaan sih. Ada yang mendapat pukulan, ada yang mendapatkan tendangan, ada yang didorong, ada yang disetrum ya, ada yang disetrum. Bahkan ada yang kan ketika tangannya diikat dengan suatu ikatan semacam borgol tapi bukan dari besi. Itu ikatannya sangat kencang gitu, kuat, itu juga sampai membekas, sampai luka, sampai ada yang sampai tertahan gitu kan, sampai aliran darah gitu ya, terganggu aliran darahnya sampai kemudian menjadi lemah dan sampai ada yang mau pingsan. Nah, itu dialami gitu. Jadi memang diakui oleh semuanya bahwa yang warga negara Indonesia ini sebenarnya itu juga mewakili, bisa dikatakan sebagian besar, kalau tidak sebut semua ya, semua aktivis yang ditahan itu mengalami penyiksaan secara real. Dan ini betul-betul menunjukkan bahwa tentara Israel bukan hanya tindakan menangkap dan kemudian menahan, tapi juga di dalam proses penahanannya itu mereka melakukan tindakan-tindakan yang sebenarnya melanggar hukum-hukum atas penahanan terhadap orang-orang yang tidak dalam konteks peperangan, artinya bukan militer. Ini adalah kumpulan orang-orang dalam kegiatan kemanusiaan, sipil, tidak dalam konteks kekerasan. Menahannya juga sudah salah ya, bahkan sudah salah menahan ditambah lagi dengan penyiksaan-penyiksaan yang dilakukan. Ini menjadi betul-betul double-double apa-apa kejahatan yang dilakukan oleh tentara Israel terhadap aktivis-aktivis dari Global Smooth Vote ini gitu. Baik, Mas Ahmad tadi Anda sampaikan bahwa sejauh ini sudah berlangsung selama 12 jam, artinya kurang lebih 12 jam lagi para relawan atau aktivis ini akan diterbangkan kembali ke tanah air. Nah sejauh ini dari GPCI sendiri, koordinasinya bersama dengan pemerintah seperti apa Mas? Ya sebenarnya kita selama bisa dikatakan 2 hari terakhir itu sangat intensif sih sebenarnya. Kita memang terus berkoordinasi juga dengan Kementerian Luar Negeri. Kita saling bahu-membahu, saling mengisi gitu kan. Kita juga memberikan support informasi-informasi kepada Kemenlu. Kemenlu juga memberikan informasi-informasi kepada kita. Nah ini terus sehingga terjadi proses semacam kayak sinergi lah ya, dari proses-proses komunikasi yang kita lakukan ini dalam proses pembebasan dan rencana pemulangan bahkan ya terhadap para aktivis ini. Jadi memang kita terus berkoordinasi, makanya ketika sampai kepada kapan dipulangkan saja sebenarnya terjadi proses koordinasi dengan kita, karena Kementerian Luar Negeri memiliki lebih banyak
katakanlah informasi dan otoritas serta kewenangan serta kemampuan untuk melakukan misalnya rencana pemulangan dari Kementerian Luar Negeri yang lebih banyak berperan. Tapi terkait jam mengenai jam untuk berangkat itu tetap bergantung dengan kebijakan-kebijakan GSF-nya sendiri, dan itu pada akhirnya kembali pada apa-apa yang dilakukan oleh kita di GPCI, karena GPCI representasi dari GSF internasional, sehingga pihak Kementerian Luar Negeri juga mencoba menyesuaikan terhadap rencana-rencana pemulangan itu yang lebih banyak dikendalikan atau dilaksanakan oleh Kementerian Luar Negeri, tetapi untuk detail waktu tentang kapannya itu tetap bergantung pada proses yang sedang dilakukan oleh proses yang dilakukan GSF itu sendiri. Jadi proses pemeriksaan ini adalah proses standarnya GSF dalam memulangkan aktivisnya setelah ditahan gitu. Jadi makanya mau tidak mau gitu pemerintah Indonesia dalam ini Kemenlu itu tetap harus mengikuti kebijakan ini, karena sebenarnya Kementerian Luar Negeri melobi kita agar bisa dipulangkan lebih segera, bahkan kalau bisa itu hanya beberapa jam setelah mendarat itu pengennya itu langsung terbang ke Jakarta gitu. Itu sudah berulang-ulang disampaikan kepada kami, tapi kami pun ketika menyampaikan kepada GSF internasional itu tidak bisa memaksa, karena pihak GSF internasional juga punya kebijakan-kebijakan terkait dengan prosedur dalam rangka kegiatan GSF, sekaligus protokol-protokol atau protap-protap yang harus dipenuhi dalam rangka memenuhi standar dari aktivitas dari kegiatan yang namanya Global Sumut Flotilla itu. Jadi sinergi terus kita lakukan antara kita dengan pemerintah dalam ini Kementerian Luar Negeri untuk kemudian mencocokkan semuanya dan berusaha harapan-harapan yang menjadi harapan pemerintah dan Kementerian Luar Negeri itu juga cocok ini dalam konteks pemulangan, sekali lagi seperti itu. Baik, ini tentu menjadi kabar yang melegakan ya, bahwa 9 aktivis WNI yang sebelumnya disandra oleh Israel sudah terbebas begitu ya, dan segera akan kembali ke tanah air, dan kita harapkan nanti proses pemulangannya ini juga bisa berjalan lancar. Tapi tentu beban atau trauma fisik maupun juga psikis ini harus dipertanggungjawabkan oleh Israel melalui gugatan hukum yang kita harapkan juga nanti bisa berjalan dengan baik dan juga lancar. Terima kasih Dewan Pengarah Global Peace Conference Indonesia GPCI dan Ketua Pengurus Dompet Duafa Mas Ahmad Juwaini atas waktunya, dan kita berharap ya ini semoga semua berjalan lancar. Selamat kembali beraktivitas.